Halo semuanya, thank you udah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan juga semoga dilancarkan puasanya pada bulan Ramadan kali ini. Oke, dalam video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Seorang Player yang Regresi, atau judul aslinya Relay Flyer. Ini merupakan video part ke-16 dari video part-part sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video part-part sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengecek playlist di bawah ataupun mengecek pada bagian kanan atas. Oke lah, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Kita kembali kepada Yunha yang melihat ke arah pria berjaket hitam yang saat itu kebetulan lewat di depan mereka. Yunha langsung teringat dengan seorang pembunuh yang pernah ia hadapi di garis waktu sebelumnya. Ciri-ciri yang dimilikinya nampak sama persis, yaitu sebuah tato kepala tengkorak dengan ular yang keluar dari mulutnya. Yang tentu saja tato tersebut berada di lengan kirinya. Pembunuh itu dikenal dengan sebutan Nonem. Yunha bingung tentang apa yang ia lakukan di tempat seperti ini. Nah, karena Yunha lagi-lagi berhenti, Bruno lagi-lagi bertanya kepada Yunha tentang mengapa ia berhenti. Yunha di sini bertanya kepada Paman Bruno, kalau apakah Paman Bruno merasakan energi mana yang aneh. Bruno yang mendengar itu tentu dibuat kebingungan. Bruno kemudian mulai memfokuskan pikirannya, dan ia mendapati bahwa ada 3 orang yang memiliki energi mana yang cukup mencurigakan. Yunha di sini langsung terkejut saat mendengar Bruno mengatakan ada 3 orang. Tapi anehnya, Bruno bukan mendeteksi energi mana dari Nonem, melainkan memang ada 3 orang yang berbeda. Ada yang mengenakan topi baseball, ada yang botak tanpa menggunakan topi, dan ada juga yang menggunakan topi bucket. Yunha kemudian mengeluarkan 3 energi mananya dalam wujud bola-bola kecil, dan Yunha melemparnya ke arah mereka bertiga. Masing-masing dari mereka kemudian terkena bola energi mana dari Yunha. Itu bertujuan untuk mengetahui lokasi akurat dari mereka bertiga. Setelah berhasil mengenai mereka bertiga, Yunha pun meminta Paman Bruno untuk mulai bergerak. Yunha yakin kalau mereka bertiga merupakan seorang player yang cukup berpengalaman. Di lain sisi, mereka bertiga yang telah terkena deteksi dari Yunha kini mulai bolak-balik ke sana kemari untuk mencari siapa pelakunya. Sepertinya mereka berdua nampak sangat panik dengan apa yang telah terjadi. Sementara itu, Yunha dan Bruno yang saat ini sedang mengintai mereka mulai mempertanyakan tentang orang yang satunya, yaitu orang yang mengenakan topi bucket. Bruno memberitahu Yunha kalau pria bertopi bucket itu nampak tidak bergerak sedikit pun dari tempat duduknya. Tentu saja itu merupakan situasi yang aneh. Mengetahui mereka bertiga sedang dideteksi oleh seseorang, 2 orang yang tadinya bolak-balik kemudian memilih untuk berjalan berlawanan arah. Yunha yang curiga dengan tingkah mereka berdua memilih untuk mengikuti salah satunya. Yunha di sini terus mengikuti si botak kemanapun ia pergi. Nah, saat si botak telah berada di sekeliling keramaian, si botak kemudian merogoh saku celananya dan mulai menjatuhkan sebuah mana stone atau yang disebut dengan batu mana. Yang dimana sudah kita ketahui sebelumnya kalau fungsi dari mana stone itu adalah untuk memanggil monster dan membuka sebuah portal. Yunha tak menyangka kalau para bajingan itu mencoba untuk membuat kekacauan di dalam mall ini. Seketika itu juga banyak cahaya biru misterius yang mulai muncul dan terpencar di mana-mana. Ada yang muncul di lantai atas dan ada juga yang muncul di lantai bawah. Semua orang yang melihat cahaya biru itu tentu dibuat sangat terkejut. Mereka saling berjaga satu sama lain untuk memastikan cahaya itu tidak menyentuh mereka. Dan setelah itu, dari atas kepala mereka semua, kemudian muncul sebuah portal hitam yang sangat besar. Orang-orang mulai menanyakan tentang fenomena apa itu, dan apakah itu yang disebut dengan mana omnipresence. Semua orang kini terpaku kepada portal tersebut. Sesaat kemudian, terdengar suara teriakan seseorang yang berasal dari belakang Bruno dan Yunha. Tanpa diduga, dari cahaya biru yang banyak bermunculan barusan, ternyata dari dalamnya keluar monster hound dalam jumlah yang sangat banyak. Dan para monster hound itu mulai menyerang orang-orang yang ada di dalam mall satu persatu. Bukan hanya monster hound yang keluar dari sana, para ogre juga ikut bermunculan dengan jumlah yang tak dapat dihitung. Announcer di mall itu pun kemudian mulai menyampaikan informasi darurat bahwa para monster kini telah muncul di dalam mall. Maka dari itu, diharapkan kepada semua pengunjung untuk segera keluar dari mall. Tetapi sebelum penyampaiannya selesai, announcer tersebut seketika diserang oleh monster yang datang ke tempatnya.
Di lain sisi, No-Name yang saat ini masih menelpon mulai mengatakan kepada bosnya kalau mereka akan segera melanjutkan sesuai dengan rencananya. Dan bagi orang yang berani menghalangi jalannya, maka orang tersebut harus dibunuh di tempat itu. Yunha di sini seketika dibuat panik setengah mati. Serangan teroris di Maltway Lake seharusnya tidak pernah terjadi. Tetapi pada garis waktu ini, masa depan nampaknya telah berhasil berubah sepenuhnya. Perubahan itu diawali pada saat Kraken datang menyerang kota. Dan Yunha mengakui perubahan tersebut. Waktu itu, Yunha berhasil mengalahkan Kraken dan kedua orang tuanya tidak jadi mati. Yunha pun juga sempat menggunakan Miracle untuk melindungi Yunha yang sedang terluka. Kita kembali ke situasi mall saat ini. Monster Hound kini mulai berdatangan dan hendak menyerang Yunha dari arah belakang. Namun sebelum Monster Hound itu berhasil mengenai Yunha, Bruno dengan cepat langsung menyerang kepala Monster Hound tersebut. Setelah Monster Hound itu terhempas, Bruno kemudian memegang kedua pundak Yunha dan menyuruhnya untuk tetap fokus. Bruno mengatakan kepada Yunha bahwa mereka berdua saat ini harus secepatnya pergi ke tempat Julieta dan juga Yunha berada. Dan Bruno menanyakan kalau apakah Yunha bisa melakukannya. Mendengar perkataan dari paman Bruno, Yunha pun akhirnya kembali tersadar. Yunha harus fokus untuk menyelamatkan mereka berdua terlebih dahulu. Mereka berdua kini mulai kembali menaiki tangga elevator dengan tujuan untuk menyelamatkan Julieta dan Yunha. Karena paman Bruno mempunyai alat pelacak, Yunha pun menanyakan keberadaan mereka berdua kepada paman Bruno. Bruno mengatakan kalau mereka berdua saat ini masih berada di lantai 5. Dan itu membuat paman Bruno menjadi khawatir. Nah, saat hampir sampai di ujung tangga elevator, seseorang kemudian muncul di hadapan mereka berdua sembari memastikan kalau mereka berdualah orang yang telah meluncurkan energi mana yang tadi. Bruno dan Yunha seketika menatap orang itu dengan tatapan yang tajam. Orang yang menghadang mereka berdua ternyata adalah pria yang mengenakan topi bucket. Dia tersenyum sembari bertanya mengenai kemana Yunha dan Bruno akan pergi. Yunha yang melihat penampilannya mulai menduga kalau pria itu berada di rank B ataupun rank C. Yunha di sini merasa cukup kesal karena dihalangi oleh orang itu pada saat situasi genting seperti ini. Yunha mulai mengeluarkan energi bola mananya dan hendak menyerang pria bertopi bucket tersebut. Tetapi sebelum Yunha bergerak untuk menyerang, paman Bruno seketika dengan cepat langsung memberikan pukulan ke pipi pria bertopi bucket tersebut. Pukulan itu membuat wajahnya berdarah dan topinya pun terjatuh. Ternyata hanya dengan satu serangan saja, pria bertopi bucket itu pun langsung terkapar tak berdaya di lantai. Yunha yang melihat kejadian itu tentu saja menjadi terkejut. Yunha tak menyangka kalau paman Bruno akan sekuat itu. Meskipun ia tidak menggunakan device ataupun perlengkapan bertarung. Dugaan Yunha sebelumnya sepertinya sudah tepat. Bruno ternyata bukanlah orang biasa. Setelah berhasil menjatuhkan pria tersebut, Bruno kemudian mendekatinya sambil memegang kepalanya. Dan setelah itu, Bruno pun hendak menyerang pria tersebut dengan menggunakan energi mana di tangannya. Namun sebelum serangannya sampai ke kepala pria tersebut, Yunha lagi-lagi berhasil menghentikan tindakan Bruno itu. Yunha di sini meminta kepada paman Bruno untuk tidak membunuh mereka. Dan Yunha pun ikut mendekati pria itu dan mulai menendang bijinya. Tentu saja hal itu menambah penderitaan dari pria tersebut. Sudah dihajar di muka, malah dihajar di biji lagi. Yunha beralasan kalau mereka berdua pasti akan kerepotan apabila memilih untuk membunuhnya di tempat ini. Nah, kenapa Yunha tumben-tumbennya berbelas kasihan kepada musuh? Itu karena pada garis waktu sebelumnya, Yunha pernah dimarahi habis-habisan karena telah membunuh anggota No-Name tanpa mengidentifikasi informasi dan juga identitas mereka terlebih dahulu. Maka dari itu, Yunha pun kini mengikuti arahan atasannya yang dulu. Setelah mengatakan itu kepada Bruno, Yunha pun meminta kepada Bruno untuk lekas bergerak ke lantai 5. Bruno mengerti dengan permintaan dari Yunha. Bruno tak menyangka bahwa anak-anak zaman sekarang sungguh sangatlah menyeramkan. Padahal Bruno tadinya cuma berniat untuk membuat orang itu pingsan. Sementara itu, kita berpindah kepada Julieta dan Yunha. Beberapa waktu yang lalu, saat announcer sedang menyampaikan informasi darurat kepada semua orang, Yunha yang berada di lantai 5 seketika menjatuhkan kain yang akan ia pilih. Julieta kebingungan mengenai mengapa hal ini bisa terjadi. Sementara Yunha, dia menanyakan tentang apakah terdapat mana omnipresence di mall tempat mereka berkunjung ini. Untuk memastikan informasi dari announcer itu benar, Yunha kemudian mulai mengaktifkan skill deteksinya dan mulai mencari tahu tentang jumlah pasti dari monster yang ada di lantai 5 ini. Setelah skillnya telah diaktifkan, Yunha melihat ada 3 monster hound yang berada di sebelah kiri. Sementara itu, terdapat 2 monster hound di sisi lainnya, dan satunya lagi terdapat di bagian tengah. Dan di sisi mall yang lain, Yunha mendapati kalau di sana nampak sangat kosong.
Jadi, Yuna pun menyimpulkan kalau di lantai 5 ini terdapat 6 monster hound yang sedang berkeliaran. Yuna hanya perlu memastikan kalau mereka tidak akan dikepung oleh para monster hound itu. Nah, saat Yuna kembali membuka matanya dan hendak memberitahu Julieta untuk jangan khawatir karena Yunha akan melindunginya, Julieta seketika berteriak kepada Yuna untuk menghindar dari sana. Tanpa disangka, tepat di belakang Yuna saat ini terdapat monster hound yang sudah melompat dan hendak menyerang Yuna. Julieta dengan cepat mengambil tangan Yuna dan menariknya ke belakang. Sementara itu, Julieta sendiri mulai mengambil hanger baju yang ada di sana dan ia mengalirkan energi mananya ke hanger tersebut. Yuna yang tertarik ke belakang tentu menjadi khawatir kepada Nona Julieta. Namun tanpa disangka, Julieta kemudian memasang kuda-kuda dan kembali mengalirkan energi mananya ke hanger yang ia pegang. Dan setelah itu, ia pun berhasil menyerang monster hound yang datang itu. Dalam sekejap, monster hound itu pun dibuat terhempas oleh serangan Julieta. Yuna yang melihat tindakan itu tentu dibuat terkejut. Bagaimana mungkin kakak Julieta yang selama ini Yuna anggap sebagai manusia biasa, ternyata juga mampu untuk mengeluarkan energi mana. Dan itu membuat Yuna menyadari kalau kakak Julieta ternyata merupakan seorang player. Julieta di sini hanya bisa memandangi hanger yang telah ia gunakan tadi dan berpikir untuk menggantinya suatu saat nanti. Setelah berhasil menghempaskan monster hound itu, Julieta meminta kepada Yuna untuk segera pergi ke tempat evakuasi karena Bruno dan Yunha pasti telah menunggu mereka berdua di sana. Yuna yang saat ini lagi memandang ke arah Kak Julieta semakin dibuat terpana olehnya. Kakak Julieta nampak sangat kuat dan keren. Setelah kakak Julieta menyuruh Yuna untuk cepat pergi, Yuna pun menurut dengan perintahnya. Dan saat mereka berdua berada di tengah perjalanan, monster hound dalam jumlah yang banyak kini mulai bermunculan dari arah belakang. Julieta yang saat ini sedang memeluk Yuna dengan sangat berhati-hati mulai berjalan secara perlahan agar tidak ketahuan oleh para monster hound tersebut. Tetapi karena indera penciuman mereka sangat tajam, mereka pun dengan cepat menemukan keberadaan dari Julieta dan Yuna. Julieta yang panik seketika menarik tangan dari Yuna dan menyuruhnya untuk berlari dengan cepat. Julieta di sini kembali menggunakan energi mana di telapak tangannya dan mulai melemparkan bola energi mana ke arah para monster hound yang datang. Julieta di dalam hati tidak menyangka kalau para monster itu akan jauh lebih cepat. Dan kalau situasinya terus seperti ini, maka secara lambat laun, mana yang dimiliki oleh Julieta saat ini akan segera habis. Julieta bertanya-tanya kalau apakah ada sesuatu yang bisa ia gunakan sebagai senjata untuk menggantikan pengeluaran energi mananya saat ini. Di saat Julieta sedang sibuk mengurus monster yang ada di belakang, Yuna yang memimpin jalan di depan kemudian mulai memberitahu Kak Julieta bahwa di depan mereka terdapat sebuah tangga eskalator. Mendengar kalau ada tangga eskalator, Julieta dengan cepat berteriak kepada Yuna untuk jangan pergi ke sana. Yuna yang saat ini masih berlari kemudian dibuat mendongak ke atas dan melihat monster hound yang melompat ke arahnya. Di situasi ini, Yuna nampaknya tak dapat melakukan apapun. Dirinya hanya bisa terdiam sembari menatap ke arah monster hound tersebut. Tapi anehnya, rasa takut yang selama ini ia rasakan saat melawan Kraken dulu nampak sangat berbeda saat melawan monster hound ini. Yuna mulai mengalirkan energi mana ke seluruh tubuhnya dan bergerak melompat ke sebelah kiri. Setelah itu, Yuna pun mengangkat kaki kanannya dan memberikan serangan tendangan kepada monster hound tersebut, yang mengakibatkan monster hound itu seketika terhempas dan terjatuh dari lantai 5 yang sangat tinggi. Setelah berhasil melakukan serangan, Yuna sembari menghela nafasnya kemudian hendak kembali mendarat ke lantai. Namun saat kakinya hendak menyentuh lantai, kakinya malah terpeleset. Untung saja Kak Julieta datang dengan cepat dan menangkap Yuna yang sudah hampir terjatuh. Julieta benar-benar berhasil dibuat takut oleh Yuna. Dan Julieta pun menanyakan kondisi Yuna saat ini, kalau apakah dia baik-baik saja. Yuna dengan ekspresi tersenyum mengatakan kalau ia baik-baik saja. Nah, apakah masalahnya telah usai? Tentu saja belum. Mereka berdua kini dikepung dari segala arah oleh para monster hound yang kini mulai berdatangan. Karena situasinya sudah tidak memungkinkan untuk lari, maka Julieta kemudian melihat ke arah tangga eskalator dan bertanya kalau apakah Yuna mampu melompat sampai ke sana. Yuna tanpa ragu-ragu langsung menjawab kalau dia sangat sanggup. Maka kalau begitu, mereka berdua pun kini sudah siap untuk melompat ke arah eskalator yang ada di depan mereka. Mereka berdua mulai kembali mengalirkan energi mana ke seluruh tubuhnya dan melompat secara bersamaan. Dan benar saja, mereka berdua nampaknya berhasil mendarat dengan selamat di eskalator tersebut. Julieta meminta kepada Yuna untuk lekas turun dari sini, dan Yuna pun mengerti dengan permintaan dari Kak Julieta. Di lain sisi,
Dua Monster Hound yang berada di lantai atas cuma bisa melihat mereka berdua yang lolos dari ancaman mereka. Dan mereka pun kini mulai balik arah dan pergi mengikuti mereka dari jalan yang lain. Nah, karena Julieta tidak menggunakan device ataupun perlengkapan bertarung, tentu akan menjadi sangat sulit untuk mengalahkan mereka di tempat ini. Julieta setidaknya membutuhkan satu senjata saja yang bisa ia gunakan untuk bertarung. Belum sempat mereka berdua sampai di ujung bawah eskalator, salah satu Monster Hound di atas kemudian kembali melompat dan hendak menyerang Julieta. Julieta di sini mulai mengambil sebuah manekin torso yang ada di sampingnya dan mengayunkannya untuk menyerang Monster Hound tersebut. Monster Hound itu sekali lagi terkena serangan dan terhempas keluar dari eskalator. Berhasil menyingkirkan monster pertama, Julieta kembali berjalan ke atas dan berusaha untuk menyingkirkan monster kedua dan juga monster ketiga. Setelah kembali mengayunkan manekin torsonya, ketiga monster itu pun berhasil dihempaskan oleh Julieta. Melihat tindakan Julieta yang epik itu, kembali membuat Yuna terpanah akan kehebatannya. Dan Julieta pun mengakui kalau dirinya memanglah selalu hebat. Kita berpindah kepada kondisi Yunha dan Bruno saat ini. Melihat lipstik beserta alat kecantikan yang berhamburan di lantai, membuat Yunha mengambil lipstik tersebut untuk ia gunakan sebagai senjata. Yunha nampak melemparkan lipstik tersebut ke arah salah satu antek dari Nonem. Namun meski begitu, antek tersebut berhasil menangkis lipstik yang Yunha lemparkan kepadanya. Lipstik itu sengaja Yunha lemparkan sebagai pengalih perhatian. Dan setelah perhatiannya teralihkan, Yunha mulai mendekati antek itu dan menyerangnya pada bagian betis. Karena Yunha masih belum berhasil menjatuhkannya, Yunha kemudian kembali berdiri dan memberikan pukulan ke kepala antek tersebut, yang mengakibatkan wajahnya menjadi babak belur. Dan setelah itu, ia pun jatuh tak sadarkan diri. Setelah Yunha selesai mengurusnya, Yunha pun melapor kepada Bruno bahwa urusannya telah selesai. Dan Yunha pun menanyakan kepada Bruno perihal kalau apakah dia juga sudah selesai apa belum. Bruno mengkonfirmasi bahwa dia juga telah selesai dalam melakukan tugasnya. Dan sekarang mereka berdua tinggal naik ke atas. Namun sebelum Bruno beranjak naik ke atas, Yunha meminta kepada Bruno untuk berhenti melangkah terlebih dahulu. Yunha merasa kalau mereka berdua bisa menemukan keberadaan dari mereka apabila mereka berdua berdiam di tempat ini. Dan benar saja, Yunha pun berhasil menemukan keberadaan dari mereka. Namun sesaat kemudian, Yunha kembali terkejut saat melihat satu Monster Hound yang kini telah terjatuh dari lantai atas. Dan tak lama kemudian, 3 Monster Hound pun kembali jatuh dari lantai atas. Yunha dan Bruno kemudian mendongak ke atas dan melihat kondisi mereka berdua. Mereka berdua nampaknya baik-baik saja. Setelah mengkonfirmasi kalau mereka berdua telah aman, Yunha dan Bruno kemudian mengambil beberapa senjata dari musuh untuk mereka bawa naik ke atas. Bruno menanyakan kalau apakah mereka berdua membutuhkan sebuah perlengkapan pelindung. Yunha di sini mengiyakan pertanyaan dari Bruno. Sementara itu, Yunha sendiri merasa sudah cukup saat mengambil sebuah pedang pendek. Nah, saat Yunha hendak menyampaikan sesuatu kepada Bruno, Yunha tiba-tiba langsung terdiam. Dan Yunha di sini mulai memegang pedang pendeknya dengan sangat erat. Perilaku tiba-tiba dari Yunha itu tentu membuat Bruno bertanya-tanya. Namun saat melihat Yunha menatap ke arah lain, Bruno pun ikut menatap ke arah yang sama. Terlihat pada lantai tengah di atas mereka, terdapat seorang pria berjaket hitam yang mereka lihat waktu berada di lantai dasar. Energi mananya nampak sangat meluap-luap. Yunha menanyakan kepada Bruno kalau apakah dialah yang menjadi biang kerok pada kejadian di mall ini. Bruno mengiyakan pertanyaan dari Yunha. Dan Yunha dimintai oleh Bruno untuk segera pergi menghampiri kakak perempuannya. Namun meski Bruno telah meminta Yunha untuk pergi, Yunha tetap saja tidak ingin pergi dari sana. Yunha dengan tatapan yang tajam kemudian mengatakan bahwa dialah yang akan menghabisi biang kerok itu. Di lain sisi, Julieta dan Yuna saat ini nampak dihampiri oleh 2 orang pria yang merupakan antek-antek dari Nonem. Seorang pria berkupluk nampak cukup terkejut saat melihat ada orang asing yang ikut terjebak di mall ini. Dan yang satunya mengatakan bahwa ini akan menjadi semakin menarik. Mereka berdua nampaknya masih belum puas setelah bersenang-senang cukup banyak sebelumnya. Dan peluang emas seperti ini tentu tidak boleh ditinggal ataupun disia-siakan oleh mereka berdua. Mereka berdua kemudian mulai berjalan dan mendekati Julieta dan Yuna. Julieta menyuruh Yuna untuk tetap berada di belakangnya. Sebenarnya mereka berdua, yaitu para antek-antek ini, akan segera diperintahkan untuk mundur. Karena tak lama lagi, para bajingan yang disebut dengan sebutan Shinra akan segera datang ke tempat ini. Maka dari itu, mereka berdua memilih untuk bersenang-senang terlebih dahulu sebelum mereka mundur. Melihat tampilan dari mereka berdua, membuat Julieta merasa jijik. Sementara Yuna, dia nampak ketakutan di belakang Julieta. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya.
Dan terakhir, nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.